Selamat pagi, bertemu lagi dengan Bu Ria dalam pembelajaran kimia. Ibu mengulang lagi perkembangan model atom ya. Dari teori atom Dalton sampai ke mekanika kuantum. Yang pertama Dalton dulu. Sebelum Dalton ada Democritus yang mengatakan bahwa atom partikel terkecil yang tidak dapat dibagi dan tidak terlihat. Kemudian Dalton mengemukakan teori atomnya ada 5 poin, tapi ibu hanya mengasih satu poin di sini ya, yaitu atom terdiri dari partikel yang tidak dapat dibagi. Atom itu merupakan ruang kosong. Atom tidak dapat terlihat. Ini gambar modelnya nih. Bukan berarti besarnya seperti ini ya. Atom itu ingat tidak bisa terlihat. Ini hanya modelnya saja. Dalton ini teorinya akhirnya mengalami kelemahan ya, karena ahli-ahli bermunculan sehingga menemukan bahwa atom itu bukan ruang kosong ya, bukan ruang kosong. Tetapi di dalam atom ada partikel lain, ada proton, elektron, dan neutron. Kemudian nih, yang kedua teori atom Thomson. Teori atom Thomson didasari oleh percobaan sinar katoda. Pada percobaan sinar katoda, arus listrik yang bertegangan tinggi dimasukkan dalam tabung. Ini arus listriknya. Saat listrik dinyalakan, ya, ini di-on kan ya listriknya. Ada sinar dari katoda menuju anoda. Ada sinar dari katoda menuju anoda. Ketika tabung diletakkan di antara medan magnet, ini medan magnetnya, ternyata sinar membelok ke kutub positif. Ini sinarnya membelok ke kutub positif ya, membelok ke sini. Sinar ini disebutlah sinar katoda, bermuatan negatif yang disebut elektron. Kenapa dia bermuatan negatif? Karena sinar itu membelok ke arah yang positif. Itu percobaan dari sinar katoda. Sehingga oleh Thomson ditemukanlah elektron. Ingat bahwa katoda itu negatif, anoda itu positif. Sehingga Thomson menggambarkan model atomnya ibarat sebuah bola yang bermuatan positif dan elektron ada di sekitarnya. Ini misalnya bolanya nih, ini modelnya. Ada muatan positif, ada muatan negatif. Tersebar merata ya. Karena atom bersifat netral, maka jumlah proton tentu akan sama dengan jumlah elektron. Merupakan kelebihan dari Thomson, dia sudah bisa menemukan adanya partikel elektron ya. Jadi bukan suatu ruang kosong, di dalam atom ada partikel elektron. Itu kelebihan dari Thomson ya. Ada kelemahannya? Ada ya. Dia belum bisa menjelaskan bagaimana gerakan elektron itu di dalam atom ya, hanya mengatakan tersebar merata. Oke, kita lanjut ke teori atom dari Rutherford. Rutherford melakukan percobaan. Percobaannya itu menembak lempeng emas dengan sinar alfa. Ya. Inilah sinar alfanya itu, dia identik dengan helium. Ini positif 2, ini masanya 4. Inilah lempeng emasnya itu. Dari hasil percobaan itu ditemukan sebagian besar sinar diteruskan. Ini ada sinar diteruskan ya. Ini E, D, C. Sinar diteruskan. Jadi alfa menembak lempeng emas, sinar diteruskan. Ini artinya atom terdiri dari ruang kosong yang volumenya sangat besar. Sebagian besar diteruskan ya. Tapi ada sinar yang dibelokkan. Ini sinar B dibelokkan. Ketika alfa menembak lempeng emas, sinarnya dibelokkan. Sinar yang dibelokkan, sinar yang mendekati inti emasnya. Artinya ini muatan inti sejenis dengan muatan alfa. Tadi dikatakan alfa bermuatan positif. Kalau dibelokkan berarti ditolak ya. Mengalami penolakan berarti kemungkinan inti bermuatan positif karena muatan sejenis akan tolak menolak. Kemudian yang ketiga ada sinar yang dipantulkan. Sinar dipantulkan ini jadi ditolak kuat. Kalau ditolak kuat berarti dia mendekati inti atom.
Artinya dalam inti atom ada muatan sejenis dengan alfa yang masanya sangat besar. Sehingga disimpulkan oleh Rutherford atau dikatakan Rutherford itulah yang menemukan inti atomnya, bahwa inti atom terdiri dari muatan positif yang disebut proton. Inilah yang disimpulkan oleh Rutherford. Modelnya seperti apa? Model atom dari Rutherford terdiri dari inti yang bermuatan positif dikelilingi elektron yang bermuatan negatif. Ibarat planet mengelilingi matahari. Inilah intinya ya, ini intinya, inti atom. Inilah elektron. Elektron mengelilingi ya, di dalam mengelilingi inti ya. Itulah model atom dari Rutherford. Apa yang merupakan kelebihan dari Rutherford? Dia bisa menjelaskan lintasan elektron, pergerakan elektron. Kalau Thomson tadi belum ya. Dia bisa menemukan inti atom yang terdiri dari proton dan neutron. Selain kelebihannya, Rutherford juga memiliki kelemahan karena bertentangan dengan teori Maxwell yang mengatakan jika elektron mengelilingi inti, maka energi elektron itu lama-lama berkurang. Sehingga jari-jari lintasan semakin kecil dan akhirnya elektron bergabung dengan inti. Ibaratnya begini, ini inti. Elektron tadi mengitari ya di lingkarannya. Lama-lama dia kehilangan energi. Namanya berputar ya, capek ya. Seperti kamu mengelilingi lapangan, lama-lama akhirnya jatuh di inti. Elektron akhirnya berimpit dengan inti. Kalau elektron berimpit dengan inti, modelnya tidak ada lagi. Sehingga tidak seperti yang dikatakan Rutherford, tersusun dari inti bermuatan positif dan dikelilingi elektron bermuatan negatif. Itu yang nggak bisa dijelaskan oleh Rutherford, mengapa elektron itu tidak berimpit dengan inti ya, tapi elektron tetap berputar mengelilingi inti. Selanjutnya ya, sebelum ke teori selanjutnya, ada 3 partikel yang diketahui, yang dikenal ya. Sebenarnya banyak partikel, tapi untuk di SMA diperkenalkan ada proton, elektron, dan neutron. Elektron, proton, dan neutron. Inilah massa elektron, ini massa proton, massa neutron. Kamu lihat perbedaannya ya, massa proton dan elektron. Hampir 10 pangkat min 4 ya. Atau proton 10 pangkat 4 lebih besar dibanding elektron. Sehingga massa elektron itu dianggap 0. Massa proton itu 1. Massa neutron itu 1. Kemudian muatannya dalam kulum. Inilah muatan dari elektron. Ini muatan dari proton tapi ini positif. Ini muatan dari neutron. Atau di dalam subatomnya, muatan dari elektron itu dibuat min 1, muatan proton itu disingkat jadi plus 1 ya. Muatan neutron adalah 0, netral ya. Jadi ingat yang di atas itu adalah massanya, massa proton, massa neutron. Yang di bawah ini adalah muatan ya. Ini muatan, ini juga muatan. Sehingga kamu tahu bahwa elektron itu bermuatan negatif, proton bermuatan positif, neutron muatannya 0. Penemu elektron tadi Thomson, penemu proton itu Goldstein, penemu neutron Chadwick. Gitu ya, oke. Kemudian teori atom yang keempat. Karena tadi Rutherford masih memiliki kelemahan dalam teori atomnya, sehingga Niels Bohr berhasil menyempurnakan ya, atau memperbaiki kelemahan dari teori atom Rutherford. Model atom Niels Bohr mengatakan atom terdiri dari inti bermuatan positif. Elektron bergerak mengitari inti atom pada keadaan stasioner. Jadi ada stasiunnya ya, yang energinya tetap. Disebutlah dia kulit. Elektron nggak bisa jatuh, tetap berada pada orbitnya. Itu ya. Tapi elektron itu bisa berpindah jika dia
memancarkan atau menyerap energi. Tetapi pada dasarnya elektron itu berada pada stasiunnya. Tidak bisa jatuh kecuali jika dia memancarkan atau menyerap energi. Jadi berada pada orbit N sama dengan 1 disebutlah kulit K, orbit N sama dengan 2 kulit L, orbit N sama dengan 3 kulit M. Inilah yang pertama, kulit yang dekat ke inti, semakin jauh dari inti, semakin jauh dari inti. Yang lebih dekat disebutlah kulit K, kemudian berikutnya kulit L, berikutnya kulit M, dan seterusnya. Ya, dari model atom Niels Bohr ini banyak kita ketahui ya mengenai aplikasinya dalam perkembangan elektron ya. Dikatakan tadi bahwa elektron bisa berpindah ya. Saat elektron berpindah dari kulit dalam, berarti dari N1 ke kulit luar atau N2. Disitulah dia menyerap energi. Inilah misalnya kulit dalam, ya. Ini kulit luar, ya. Berpindah dari dalam ke luar, menyerap energi. Saat elektron berpindah dari kulit luar, ya, dari kulit luar ke kulit dalam. Kebalikannya, dari luar ke dalam, ya. Disitulah dia memancarkan energi ya, memancarkan energi atau foton yang bisa kita lihat dalam bentuk warna nyala. Ya, aplikasinya gini. Saat logam litium, ini logam litium dalam bentuk kristal ya, kamu panaskan, artinya kamu beri energi. Artinya litium menyerap energi sehingga elektronnya berpindah dari kulit bagian dalam ya ke kulit bagian luar. Itu dalam waktu yang singkat ya. Saat elektron di kulit luar dalam waktu hitungan detik ya 10-4 detik ya, elektron itu langsung meloncat ke dalam. Artinya elektron berpindah dari luar ke dalam dengan cara memancarkan energi atau foton. Disitulah warna litiumnya berwarna apa nih ya, jingga ya, ungu ya. Oke, yang kedua, natrium, kristal natrium kalau kita bakar, elektronnya berpindah dari kulit dalam ke kulit luar. Artinya dipanaskan berarti menyerap energi. Saat elektron sudah di kulit luar dalam waktu hitungan detik, dia berpindah ke kulit bagian dalam. Berpindah dari luar ke kulit bagian dalam, terjadilah memancarkan energi. Terlihatlah warna dari natrium itu ya, warna logam natrium itu warna kuning. Demikian logam-logam selanjutnya, kalium, cesium, rubidium. Setiap unsur-unsur itu memiliki warna nyala yang khas ya. Itu dia menyala karena ada proses penyerapan energi atau dalam seketika dia memancarkan energi. Ya, apa yang merupakan kelebihan dari Niels Bohr? Dia mampu menjelaskan kedudukan elektron sesuai dengan tingkat energinya. Jadi dia tidak hanya dalam satu lintasan, tapi dia berada pada beberapa lintasan. Tapi tetap ada kelemahannya ya. Dia hanya mampu menjelaskan untuk energi elektron tunggal atau atom hidrogen, dikatakan spektrum atom hidrogen. Belum mampu menjelaskan bagaimana energi untuk atom yang berelektron banyak ya. Bagaimana tingkat energi untuk atom yang berelektron banyak. Artinya begini, dia baru mampu menjelaskan untuk atom hidrogen, walaupun kita sudah mengetahui kulit KLMN, itu sebenarnya hanya tingkat energinya ya, tapi baru dijelaskan untuk atom H saja ya. Kemudian yang terakhir adalah model atom mekanika kuantum. Ini yang terakhir yang sampai saat ini model atom yang kita pelajari adalah model mekanika kuantum. Belum ada lagi model atom setelah mekanika kuantum. Dasar penyusunannya di Berkeley ahli fisika menyatakan dualisme partikel, dualisme ya.
bahwa partikel itu memiliki sifat dualisme. Pertama, elektron sebagai materi. Kalau dia materi ada massa ya, materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa. Kalau ada massa ada energinya, inilah energinya. Sama dengan mc kuadrat. Katanya elektron itu juga sebagai gelombang, ada panjang gelombangnya. Kalau ada panjang gelombang ada energinya. Nah, ini rumusan hubungan energi dengan panjang gelombang ya. Sehingga Heisenberg mengatakan ketidakpastian atau tidak mungkin menentukan posisi atau letak elektron secara pasti ya. Karena dikatakan tadi elektron itu identik seperti gelombang ya. Gelombang. Gimana sih bisa menentukan gelombang ya? Gak bisa kita tentukan gelombang secara pasti. Kamu lihat gelombang lautan, bisa kamu menentukan? Ibaratnya kamu lempar benda, gak bisa kamu tentukan, posisi nanti benda yang saya lempar akan di sini, gak bisa. Dia bersifat sebagai gelombang. Schrödinger, ahli matematika yang sangat pintar ya, menentukan persamaan gelombang, sehingga dia bisa menentukan bentuk energi dari elektron ya. Bahwa elektron itu berada pada orbital ya. Orbital itu identik dengan daerah atau ruang kebolehjadian ditemukan elektron. Jadi kalau ada inti, elektron itu nggak bisa ditentukan letaknya pasti. Hanya kemungkinan kebolehjadiannya ya sekitar inti elektron itu berkumpul. Dan elektron senantiasa berputar seperti gelombang. Inilah orbital-orbitalnya ya. Sehingga disimpulkan ya, posisi elektron dalam atom tidak dapat ditentukan secara pasti. Hanyalah kebolehjadian ya. Jadi model atom itu agak rumit, tapi aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak ya. Berangkat dari teori atom Dalton sehingga ilmu kimia itu berkembang dengan begitu pesatnya. Kemudian menjadi catatan juga bahwa model atom mekanika kuantum hanya bisa menjelaskan energi elektron untuk atom hidrogen juga ya. Yang nomor atomnya 1 atau jumlah elektronnya 1. Kalau kita mengenal nanti konfigurasi elektron pada kulit K2, L8, M18 dan seterusnya, itu hanya prediksi bahwa elektron selanjutnya dari setiap atom itu akan menempati kulit-kulit selanjutnya dengan tingkat energi yang lebih besar. Tetapi perhitungan secara matematis baru bisa dijelaskan hanya untuk atom hidrogen dengan nomor atomnya 1. Ya, kelihatannya rumit ya, agak sedikit pusing, tapi akhirnya saya juga tertarik dengan bagaimana para ahli bekerja keras menemukan perkembangan ilmu yang semakin maju ya. Semoga kamu termotivasi, semoga kamu paham, semangat dalam masa pandemi. Terima kasih.